Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Duduk bersila sambil tersenyum, berdiri tegak di atas tanah. Tolong jawab salam kami dengan nada yang harum. Semoga hidup kita penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, segala selawat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, kita dipertemukan kembali pada acara sore hari ini. Pemirsa, pernahkah kita mendengar tentang syaitan mau pensiun? Pernah enggak? Sekali lagi pertanyaannya, pernahkah kita mendengar syaitan mau pensiun? Kayaknya kedengarannya agak aneh ya, kok syaitan mau pensiun? Setelah pensiun kerjaan syaitan apa? Sesungguhnya kerjaan syaitan kan sudah dititahkan oleh Allah untuk menggoda manusia. Lalu kalau dia mau pensiun kerjaannya apa, pemirsa? Pemirsa hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada cerita menarik dari sebuah catatan buku bahwa pada suatu saat syaitan melapor, dia ingin pensiun. Ya Allah, saya ingin pensiun saja dari tugas saya sebagai syaitan. Lah, kok kenapa kamu syaitan ingin pensiun? Masalahnya sekarang itu, ya Allah, kelakuan manusia itu lebih sadis daripada saya sebagai syaitan. Loh, kok bisa gitu? Kenyataan, ya Allah, sekarang itu saya juga tersiksa akhir-akhir ini karena segala sesuatu pasti kambing hitamnya adalah saya. Orang berjudi, orang enaknya saya jadikan salah. Dia judi karena syaitan katanya. Orang merampok, dia dapat hasil rampokan, ditanyain kenapa merampok, digoda syaitan, syaitan yang tertuduh. Orang berzina, dia yang menikmati enaknya, syaitan yang tertuduh. Dia culas, curang, segala sesuatunya syaitan yang tertuduh. Jadi kata syaitan, lelah sudah saya. Dan sesungguhnya tanpa syaitan pun katanya, manusia sudah melebihi syaitan sekarang. Maka syaitan memohon untuk pensiun dini. Lucu ya, kok syaitan pensiun dini? Karena syaitan sudah merasa nggak perlu ada syaitan lagi, orang sudah manusia melebihi syaitan. Pemirsa hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan banyaknya peristiwa atau sesuatu yang sadis dilakukan oleh manusia, bayangkan membunuh, merampok, menyiksa dan lain-lain, sekarang sudah menjadi hal yang biasa kita saksikan di cerita-cerita televisi dan lainnya. Padahal dalam Islam diatur bahwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kepada Islam dengan keseluruhan. Mengapa keseluruhan? Dan sesungguhnya hidup kita ini bersyukur dengan adanya agama Islam. Pernah ada cerita antara bro dan bray. Ini pemirsa kembali lagi cerita tentang bro dan bray. Bro ini seorang laki-laki dan bray ini seorang perempuan. Cerita dia, bro, coba kamu tidak usah begitulah. Tidak usah bagaimana, bray? Lah, kamu kan sedikit-sedikit Islam, sedikit-sedikit Islam, sedikit-sedikit Islam. Coba jangan bawa-bawa Islam, tinggal saja Islam itu. Lah maksudnya gimana, bray? Lah, kan ya begini, kalau kita ada apa-apa ya tidak usah pakai Islam lah. Kamu salah sedikit Islam. Kayaknya nggak enak kedengarannya, bray.
Jadi, kayaknya nggak enak kedengarannya bro. Jadi kata si bro nih, Bray, bagaimana mungkin saya meninggalkan Islam? Lah, tinggalkan aja, nggak usah disebut-sebut Islam, selesai. Kamu salah sedikit menurut Islam. Bosan saya dengarnya, katanya. Jadi, kata si bro, sebenarnya gini, Bray. Saya ini kan dalam hidup mau nggak mau sesuai aturan Islam. Dan karena orang Islam, dan Islam itu mengatur keseluruhan. Bagaimana mungkin saya yang beragama Islam meninggalkannya? Contoh, saya bangun tidur, disuruh mengucapkan doa. Saya mau tidur, disuruh berdoa. Kemudian saya keluar rumah, disuruh pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu orang lain, mengucapkan salam, Assalamualaikum. Ketemu kamu, saya salaman. Itu diatur Islam semua. Pulang ke rumah, ketemu orang tua, cium tangan orang tua, Islam juga ngatur. Saya dengan orang lain senyum, Islam juga ngatur senyum. Saya tidak ganggu orang lain, Islam melarang ganggu orang lain. Nah, kemudian makan, saya mengucapkan bismillah dengan tangan kanan, Islam juga mengatur semua itu. Nah, terus saya mau melakukan apa kalau saya meninggalkan Islam? Orang Islam mengatur semua itu. Kembali saya mau tidur, Bismillahirrahmanirrahim, Islam mengatur. Lalu Islam yang mana yang harus saya tinggalkan? Lalu si Bray tadi bingung, iya betul juga. Ternyata hidupnya si Bray pun juga penuh dengan Islam. Jadi Islam itu sebenarnya sudah mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Makan, kemudian istirahat, diatur juga oleh Islam. Karena kita dianjurkan sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk berusaha, sepertiga dalam hidup kita untuk bekerja. Jadi diatur 3 bagian tuh, pemirsa, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sepertiga untuk bekerja, sepertiga untuk ibadah, dan sepertiga lagi untuk istirahat. Supaya ada keseimbangan antara kerja, ibadah, dan istirahat. Nah, itu Islam semua mengatur. Sehingga tidak ada yang bisa kita tinggalkan dalam ajaran Islam, itu semua diatur. Kita melihat benda milik orang lain di jalan, kita tidak berani ngambil karena milik orang. Kita tidak sembarang pukul orang lain karena sudah diatur dalam Islam, tidak boleh menyakiti orang lain. Jadi si Bray tadi pun juga akhirnya bingung. Ternyata dia selama hidupnya pun juga mengamalkan Islam. Karena itu anjuran agama Islam. Pemirsa hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi bersyukurlah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk berupa Al-Qur'an, yang di dalam Al-Qur'an itu ada ajaran Islam yang ajarannya menyeluruh seluruh aspek kehidupan. Asalkan kita mau mempelajari, mengamalkan, menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang dapat kami sampaikan tausiah singkat ini bisa memberikan pencerahan, keberkahan, dan kemanfaatan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurangan. Mohon maaf juga jika ada kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan.